Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Ketemu kembali sama Ibu di pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Hari ini kita akan membahas mengenai percobaan, mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Dapat kita buktikan dengan melakukan percobaan. Mau tidak kita melakukan percobaan? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan faktor internal. Untuk membuktikannya dapat dilakukan percobaan. Percobaan itu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, merencanakan percobaan. Merencanakan percobaan itu harus yang pertama menentukan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu alat. Alat itu tidak habis pakai. Artinya bisa kita pakai kembali untuk percobaan berikutnya. Yang disebut dengan alat tidak habis pakai. Contoh, 3 buah cawan Vetri ukuran besar, gelas ukur, pipet tetes, dan seterusnya. Itu merupakan alat. Yang kedua adalah bahan. Bahan itu artinya habis pakai. Contoh, biji kacang hijau, kapas sebagai media, air, pH, tanah, itu merupakan bahan. Berikutnya yaitu variabel. Variabel yang akan diukur kita memilih. Pertama yaitu kita menggunakan variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Terus yang kedua variabel terkait. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel yang dibuat sama untuk dibuat perlakuan. Terus menentukan teknik atau cara yang akan dilakukan. Jadi dalam melakukan percobaan tidak cuma sekali kita melakukan percobaan, kita harus buat perbandingan. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misal di sini Ibu buat kelompok 1, yaitu dengan menggunakan kontrol, artinya tanpa diberi perlakuan. Yang kelompok 2 diberi perlakuan. Yang kita bedakan antara kelompok 2 dan kelompok 3. Perlakuan kelompok 2 5% asam cuka, sedangkan kelompok 3 diberi 10% asam cuka. Itu untuk menentukan teknik atau cara yang akan kita lakukan. Berikut menentukan waktu. Waktu, tempat sebenarnya harus kita tentukan. Nah, dalam melakukan percobaan ini harus kita pikirkan, yaitu berapa lama kita melakukan percobaan. Berapa lama kita melakukan percobaan, di mana kita melakukan percobaan. Harus dipikirkan juga biaya dalam melakukan percobaan dan penunjang. Apakah ada buku literatur atau media yang lain yang menunjang untuk kita melakukan percobaan. Percobaan itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama pasti butuh biaya yang banyak. Nah, kalau untuk percobaan pada pertumbuhan, kalau dia sampai dia berbunga atau dia berbuah lama sekali. Jadi kita harap kalau cuman untuk melihat yaitu perkecambahan cukup 7 sampai 14 hari. Nah, menunjuk di sini percobaan dilakukan selama 14 hari. Sama 14 hari. 7 hari pertama untuk mengamati perkecambahan dan 7 hari berikutnya untuk mengamati pertumbuhan. Berikut melakukan percobaan. Di dalam melakukan percobaan, maka tidak tertukar kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3-nya kita beri label pada masing-masing dari cawan Vetri. Lakukan penyemaian biji setiap hari.
penyiraman biji setiap hari selama 7 hari dalam jumlah yang sama. Misal penyiramannya itu berapa cc air, ya. Jadi jangan terlalu banyak, atau yang kelompok 1 disiram 10, yang kelompok 2 diberi 20, itu artinya tidak sama perlakuannya itu. Jadi dalam penyiraman dia harus sama setiap hari selama 7 hari dalam jumlah yang sama. Melakukan pengamatan setiap hari selama 7 hari dalam parameter yang diamati. Apa yang parameter yang diamati? Dilihat dari perkecambahan, dilihat dari pertumbuhan organ, dilihat dari perkembangan organ, dan data yang dilihat tersebut harus dicatat, dibuat dalam bentuk tabel. Nah, ini merupakan tabel perkecambahan biji. Sekarang Ibu contohkan, misalnya tadi kan dalam melakukan percobaan itu dapat kita kelompokkan. Kenapa kita harus kelompokkan seperti ini? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Takutnya kalau cuma kelompok 1 tidak ada perbandingan. Dan takutnya kelompok 1 itu kalau dia mati tidak ada yang lain, data kita hilang semuanya. Maka dalam melakukan yaitu percobaan harus banyak percobaan dan banyak perlakuan. Ya, di sini ada 3 kelompok, dan setiap kelompok itu ada 5 tanaman. Ya, ada 5 tanaman kacang hijau. Terus biji perkecambahannya itu dilihat dalam waktu 1 sampai 7 hari. Data tersebut dapat kita tulis di tabel yang telah Ibu siapkan ini, perkecambahan biji kacang hijau. Data yang kedua ini tabel pertumbuhan pada kacang hijau. Nah, kalau sudah dilihat dia berkecambahnya itu hari keberapa, berarti dia sudah tumbuh. Berikut yaitu pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Artinya kita dapat melihat akar, batang, dan daunnya. Hal yang diamati panjang akar, panjang batang, dan jumlah daun. Hari berikutnya dari 8, hari ke-8, hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ke-14 kita melihat apakah dia sudah tumbuh memanjang pada akar, pada batang, apakah dia sudah bertambah jumlah pada daun. Dapat kita lihat. Kalau kita sudah dilihat, kita masukkan ke dalam tabel, maka dapat dilihat mana yang cepat tumbuh atau mana yang lebih panjang akarnya, mana yang panjang batangnya, dan mana yang banyak jumlah daunnya. Berikut adalah tabel pertumbuhan pada kacang hijau. Perkembangan pada tanaman kacang hijau. Perkembangannya itu dilihat dari kondisinya, diamati, terus ditulis deskriptifnya. Contoh di sini, warna daun. Pada kelompok 1 masih warna kuning. Pada kelompok 2 masih warna kuning. Sedangkan pada kelompok 3 warna hijau. Warna batang kuning kelompok 1, kelompok 2 warna kuning, kelompok 3-nya masih hijau. Keadaan daun pada kelompok 1 kuncup, kelompok 2 terdedah, sedangkan kelompok 3 sudah terdedah. Keadaan batang, kelompok 1 masih melengkung, kelompok 2 tegak lurus, kelompok 3 tegak lurus. Keadaan akar, lurus, kelompok 2 lurus, kelompok 3 lurus. Keadaan tanaman hidup atau mati, ternyata ada di kelompok 1 ini yang mengatakan layu akan mati. Kelompok 2 hidup, kelompok 3 hidup. Dapat dilihat dari tabel di manakah kelompok yang mati dan yang hidup. Dapat diambil kesimpulan. Nantinya dapat diambil kesimpulan, itulah analisis hasilnya, diambil kesimpulan bahwa kelompok 3 menyatakan pertumbuhan perkembangannya yang sangat cepat. Sekian dari Ibu materi tentang merancang percobaan. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu minta ampun. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan chat WA pribadi Ibu. Masih ada materi berikutnya. Tunggu sampai ada tugas latihan dan evaluasi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.